Nah, Ibu, di pernyataan umum ini juga dapat menjelaskan tentang topik secara umum yang memberikan gambaran tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa eksplanasi itu terjadi. Biasanya di pernyataan umum ini itu disebut juga dengan identifikasi fenomena. Jadi pernyataan umum itu sama dengan identifikasi fenomena. Nah, struktur yang kedua itu adalah deretan penjelas atau rangkaian peristiwa. Biasanya di bagian deretan penjelas atau rangkaian peristiwa ini terdapat pola kausalitas. Dan pola kausalitas ini merupakan pola yang menyatakan sebab akibat. Jadi di bagian struktur yang kedua ini yaitu deretan penjelas itu biasanya berisi perincian tentang proses atau kejadian tentang suatu fenomena yang terjadi, ditandai dengan adanya kondisi kausalitas tadi. Nah, lalu di bagian ini juga, di deretan penjelas ini juga itu menggunakan pola kronologis. Nah, menggunakan pola kronologis jadi dikembangkan secara bertahap berdasarkan urutan waktunya. Kalau kita lihat perkembangan teks eksplanasi berdasarkan pola kronologisnya itu dapat kita awali dari penyebab. Penyebab terjadinya peristiwa itu apa? Kalau kita misalkan peristiwa di sini adalah tanah longsor, maka apa penyebab terjadinya peristiwa tanah longsor tersebut? Kemudian setelah kita masuk ke penyebab, bagaimana proses terjadi longsoran tanah tersebut? Dan lalu yang kita akhiri dengan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari longsornya tanah tersebut, atau dampaknya adalah longsor, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga itu adalah interpretasi atau yang disebut dengan ulasan. Nah, berbicara mengenai interpretasi atau ulasan, di bagian ini terlihat adanya pendirian penulis atau pendapat penulis terkait dengan peristiwa yang terjadi. Kalau kita lihat pada bagian akhir teks ini itu berisi tanggapan. Nah, dapat berupa pernyataan yang relatif atau bisa berupa kesimpulan, bisa juga berupa solusi, bisa juga berupa saran, atau bisa juga berupa masukan. Nah, silakan kamu perhatikan contoh paragraf berikut ini. Nah, paragraf ini adalah sebuah teks, sebuah wacana, yaitu wacana eksplanasi atau teks eksplanasi. Yang saya ambil di sini adalah fenomena alam. Contoh dari fenomena alam ini adalah tanah longsor. Anak ibu, teks ini adalah contoh teks eksplanasi yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, kita akan analisis teks eksplanasi tanah longsor ini berdasarkan strukturnya. Silakan kamu simak dan silakan kamu pahami, oke? Nah, sekarang kita akan menganalisis struktur teks tanah longsornya. Ada 3 teks tanah longsor di sini, ada 3 paragraf ya, nah ibu. Kalau kamu lihat, coba kita analisis paragraf yang pertama. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah. Nah, di sini jelas sekali bahwa pernyataan umumnya itu penulis lebih menjelaskan kepada definisinya. Maka paragraf pertama ini termasuk ke dalam pernyataan umum atau identifikasi fenomena yang diambil dari definisi. Nah, tadi pernyataan umum itu bisa kita ambil dari definisi, dari klasifikasi, atau bahkan dari latar belakang atau sejarahnya. Nah, kemudian yang pertama tadi jelas ya, itu adalah pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Kemudian lihat paragraf kedua. Paragraf kedua di sini jelas sekali terdapat kata disebabkan oleh 2 faktor. Kemudian ada juga kalimat yang menyatakan meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi. Nah,
Di paragraf kedua ini jelas menunjukkan hubungan kausalitas, adanya hubungan sebab akibat. Pastinya ditandai dengan adanya kata-kata yang menyatakan kausalitas, sebab, penyebab, karena. Nah, kalau kita lihat di situ juga ada sedangkan. Nah, anak ibu jelas sekali di paragraf kedua ini menunjukkan adanya kausalitas. Dan di sini juga penulis menjelaskan proses terjadinya tanah longsor tersebut. Kalau kita lihat katanya tanah longsor ini ada dua faktor, itu ada faktor pendorong dan faktor pemicu. Kemudian di sini penyebab utamanya adalah gravitasi yang memengaruhi suatu lereng yang curam. Namun ada juga faktor lainnya yang turut berpengaruh seperti erosi, lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat dan gunung berapi. Jadi di sini penulis lebih menjelaskan tentang penyebab terjadinya tanah longsor tersebut. Sudah pasti akibat yang ditimbulkan di sini adalah tanah longsor. Nah, dari penjelasan penyebab ini juga sudah terlihat di dalamnya proses terjadinya tanah longsor tadi ya nak ya. Nah, jelas paragraf kedua ini adalah deretan penjelas. Jelas bahwa paragraf kedua ini adalah deretan penjelas. Kemudian kita lihat paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga ini di sini dikatakan ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor. Nah, dari kalimat ini jelas sekali bahwa kalimat ketiga ini sudah masuk kepada interpretasi atau ulasan si penulis berdasarkan pandangan, pendapat, dan perspektif penulis terhadap peristiwa tanah longsor tadi. Dengan demikian, paragraf ketiga ini jelas merupakan struktur interpretasi atau struktur ulasan. Bahkan di dalamnya juga terdapat saran penulis terhadap si pembaca untuk menghindari kelongsoran tanah.